Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Padahal mereka orang-orang berdosa itu, dalam hal ini adalah orang-orang yang banyak berbuat curang itu, tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. Ada 2 poin garis besar yang bisa kita ambil petik dari ayat ini. Yang pertama adalah klaim laknatullah bahwa dia itu adalah sebagai penyaring, sebagai utusan untuk menyaring siapa yang paling berhak dekat dengan Allah. Nanti klaimnya itu dibantah oleh ayat ini. Seorang yang berdosa itu, Allah tidak sekali-sekali nanti mereka ketika mengatakan, tapi kalau tidak ada aku, seperti itu tuh nanti mereka. Aku memusuhi si Fulan karena dia musuh kepadaku, maka dia jadi besar. Itu klaim-klaim mereka. Padahal Allah nanti akan berkata, kau orang-orang berdosa itu tidak aku tidak pernah mengutus engkau untuk menguji orang beriman, untuk mengetes orang beriman. Tidak. Itu kau tergoda bisikan laknatullah, itu mazhab laknatullah. Mukjizat para nabi itu bagi iblis itu gampang untuk diutak-atik. Ya terbukti bagaimana Taurat, bagaimana Injil itu diobrak-abrik oleh kaumnya sendiri. Tapi ketika Al-Quran datang, mati kutu. Mati kutu. Karena sekali lagi, dari A sampai Z, dari 1 sampai tak terhingga, dari titik debu atom yang paling atom, sepermiliar, setriliun dari virus corona itu sampai yang paling besar, diatur sama Al-Quran semua. Dan klaim-klaim para penjahat itu, orang-orang yang berbuat curang itu, ketika mereka mengatakan di hadapan Allah, apalagi bagi mereka yang mempercayai bahwa segala catatan itu dari Allah, dari lahir sampai mati itu kita dari Allah, nanti mereka akan berkata itu, bukankah ini semua takdir darimu? Hati-hati. Nanti mereka bawa itu kiai-kiai mereka, ustadz-ustadz mereka, ulama-ulama mereka yang mengatakan hal demikian. Apakah benar itu? Apakah aku menyuruh orang itu untuk berdosa, mengambil duit orang, menggenosida orang, menjalimi orang, mengambil hak orang? Kapan aku pernah mengatakan itu? Di Al-Quran mana? Imam mana yang mengatakan? Karena bisikan laknatullah seperti yang Rasulullah katakan, seperti semut hitam yang berjalan di kegelapan malam, tidak terlihat. Mereka merasa diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. Jadi Abu Sufyan itu, kalau nggak ada Abu Sufyan itu Muhammad nggak ada. Kalau nggak ada Namrud itu Ibrahim nggak ada. Kalau nggak ada Fir'aun itu Musa itu nggak ada. Itu klaim-klaim mereka nanti. Dengan satu ayat ini hapus semua. Mereka baru sadar, dan ketika kesadaran mereka muncul sudah tidak ada tempat penyesalan. Makanya sebaik-baiknya ajab dari Allah itu ajab di dunia. Sesakit apapun, seluka apapun, separah apapun. Di dalam tafsir lain kita sudah bahas bagaimana itu lubang neraka yang hanya asapnya saja keluar bisa membuat semua orang mati satu kaum. Di cerita Nabi Saleh atau Nabi Hud tuh kita pernah bahas. Makanya engkau ketika di penjara-penjara itu bersyukurlah. Karena ketika Allah mengatakan begitu, engkau nanti dapat berkata, aku sudah ditangkap Allah, aku sudah ditangkap Allah, aku sudah menjalani hukumanku, begitu.
Jangan iri dengan mereka yang masih di luar, masih ketawa ketiwi, masih bermain gundik-gundik, masih memainkan duit rakyat. Jangan iri, biarin. Karena iblis juga butuh teman, kasihan. Dia nggak bisa di neraka sendirian. Biar menjerit bersama iblis. Bukannya menghakimi, dan saya bukan artinya maklar surga. Bisa jadi malah saya juga masuk neraka. Nggak ada yang tahu akhir hidup kita itu nanti seperti apa. Klaim-klaim mereka begitu. Aku ini penjaga orang-orang mukmin agar mereka itu tidak seperti aku. Jadi mereka jadi pahlawan nanti. Anggapan mereka itu godaan laknatullah memang luar biasa. Jadi Soeharto itu membantai orang dengan apa klaim-klaimnya itu melindungi korupsi, kolusi, nepotisme itu, teman-temannya itu merasa benar. Dan kalau mereka tidak mengikuti mereka salah. Berhak untuk di PHK, berhak untuk dikucilkan, berhak untuk dimiskinkan, berhak untuk dicoreng nama baiknya. Fitnah sana, fitnah sini. Hati-hati. Karena sekali lagi, ketika laknatullah sudah melihat ini Muhammad sebagai nabi terakhir, maka mau tidak mau dia akan menciptakan Fir'aun baru. Baik dalam bentuk nanti akan menyaingi agama Muhammad, pun dia akan nanti menciptakan Fir'aun dalam bentuk agamanya Muhammad. Bagaimana kan kita lihat sendiri pemimpin-pemimpin yang gila, yang sakit, merasa negaranya itu adalah miliknya, merasa negara itu adalah kepunyaannya. Kalau otaknya waras, kalau otaknya benar, nggak apa-apa, penuh kasih sayang, penuh cinta, penuh damai. Tapi kalau otaknya sengkleh, dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar ingin diambil, ingin dikuasai, ingin semua tersenyum kepadanya, itu kan model Firaun. Kalau lagi bete sedikit, penggal kepala orang, nggak peduli siapapun karena merasa dirinya Tuhan. Syukur-syukur Firaun capnya sudah kafir. Nah ini kalau capnya berKTP Islam, luar biasa pedas itu nanti jabaniyah geramnya. Engkau Muhammad yang mana sih? Muhammad tidak pernah membunuh orang selain di medan perang. Muhammad tidak pernah meracun orang, tidak pernah menyantet orang. Kau Muhammad yang mana? Karena mereka teriak, aku ini dekat dengan Tuhan, aku ini dekat dengan Tuhan. Selalu seperti itu. Tuhan yang mana? Kau sudah makan duit orang, kau sudah makan hak orang, tanah orang kau makan. Surga tidak mau menerimamu. Neraka menjeritkan namamu. Penyesalanmu sudah tidak ada lagi di sini. Gak mungkin karena hanya engkau lalu Tuhan menciptakan kembali engkau ke bumi, ya tidak mungkin. Walaupun bisa ya tapi tidak mau. Karena nanti protes penduduk surga dong. Jadi jangan sekali-sekali ketika kita sebagai penjahat, the Godfather, sebagai penjaga orang mukmin, Allah tidak suka karena ayat ini berkata jelas. Padahal mereka orang-orang berdosa itu tidak diutus. Aku tidak pernah mengutus engkau sebagai penjaga orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin itu aku yang menjaga. Baik dosanya, baik pahalanya, baik kekilapannya, baik dengkinya dengan segala macam manusiawinya itu. Penuh kesukaran untuk dekat kepada aku. Aku yang menjaga, dia sudah bersyahadat. Kok kembalilah ke majap laknatullah. Seperti itu.
Hati-hati, alhamdulillahirabbil alamin.